Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sodri wa yassir li amri wal tamil lisani yaqulu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, dalam kesempatan ini sesi 12 statistik dan probabilitas kita akan membahas analisis regresi berganda menggunakan aplikasi SPSS. Kita di dalam bahasan ini kita akan berhipotesis bahwa biaya pembangunan rumah akan dipengaruhi oleh komponen-komponen bangunan rumah itu sendiri. Bagaimana cara-cara, langkah-langkah melakukan analisisnya menggunakan SPSS? Mari kita praktekkan dan kita simak secara bersama-sama. Oke, ini adalah tampilan awal program SPSS ya. Yang ini kita close saja, kemudian ini kita close. Oke, tampilannya seperti ini ya. Di sini di bawah ya, kita perhatikan ada data view, ada variabel view. Nah, pertama-tama untuk kita melakukan analisis regresi linear berganda, kita perlu isi terlebih dahulu variabel view. Kita klik variabel view-nya, kemudian di sini kita isi dengan nama-nama variabel. Oke. Pertama variabelnya adalah y, ya. Variabel y-nya di sini keterangannya adalah labelnya adalah biaya pembangunan rumah. Oke. Kemudian ini desimalnya 2 boleh ya. Oke, selanjutnya adalah X1 apa labelnya, misalkan X1-nya. Nah, sebelumnya saya berikan contoh terlebih dahulu seperti pada session sebelumnya. Ini adalah data yang akan kita gunakan dalam praktek analisis regresi linear menggunakan aplikasi SPSS ya. Ini adalah data Y-nya luas bangunan rumah, X ini adalah luas bangunan, X1 nya adalah volume struktur, X2 luas dinding, dan seterusnya. Ini kita akan mengacu pada data ini ya. Nah, ini X1 nya adalah volume struktur. Nah, volume struktur Y1-nya di sini adalah volume struktur ya. Kemudian Y2-nya X2 luas dinding. X2-nya adalah luas dinding. Di sini kita tulis X2. Kemudian X3 kita mengacu ke data. Ini adalah volume kusen dan pintu. Kemudian X4-nya adalah luas lantai. Kemudian X5-nya adalah jumlah sanitari. Kemudian X6-nya adalah jumlah ME.
kemudian X7, volume pondasi, kemudian X8, luas atap, X9, luas pengecatan, kemudian X10, luas plafon, ya. Oke. Jika kita mau tambahkan satu lagi X11, berarti di sini adalah luas bangunan. Nah, kita isi dulu di variable view seperti ini, bahwa Y itu biaya pembangunan, X1 volume struktur, dan lain sebagainya, ya. Kalau diisi di variable view, kita baru masuk ke data view. Oke, di sini data view-nya sudah muncul, ya. X1, X2 sampai dengan X11. Kemudian kita copy dari file Excel data Y-nya, ya. Kita copy dari data Excel, nah ini adalah data Y, akan tetapi di sini terdapat simbol yang berbeda antara Excel dengan SPSS, ya. Di sini dalam data Excel saya komanya ribuan menggunakan titik dan koma menggunakan koma, ya. Sedangkan support di dalam SPSS ini komanya menggunakan titik. Oleh karena itu kita perlu rubah terlebih dahulu desimal dari data Excel. Oke. Bagaimana cara merubahnya? Oke, kita perlu merubah angka desimal dari file Excel terlebih dahulu agar sama dengan SPSS. Bagaimana cara kita merubah angka desimal tersebut? Mari kita praktekkan langsung. Nah, ini adalah data yang akan kita masukkan ke dalam file SPSS. Nah, ini contoh di sini, luas bangunan 21 meter persegi, biaya pembangunannya adalah 47.1.464. Di sini angka desimalnya di sini menggunakan titik dan ininya menggunakan koma. Nah, kita harus rubah terlebih dahulu agar sama dengan SPSS, agar kita tidak perlu mengetik secara manual satu persatu pada data view di SPSS. Kita rubah terlebih dahulu desimalnya dengan cara option, file, kemudian option. Nah, di sini kita di advance, general, formula, nah ini di advance, ya. Asalnya desimal separator ini koma kita rubah menjadi titik, kemudian persen separator kita rubah menjadi koma, lalu oke. Ini di advance, ya, di advanced, ya. Oke. Nah, ini kita sudah berubah. Selanjutnya data ini kita copy. Misalkan kita akan mengcopy data variabel Y, blok,
data ini, di sini kebetulan datanya ada 18, ya. Ctrl V. Nah, kemudian kita masuk ke file SPSS. Oke, kita buka file SPSS-nya. Nah, di sini yang tadi salah ininya, yang tadi tidak terus respon datanya. Nah, sekarang menjadi respon. Seperti ini, ya, ini data Y. Kemudian kita copy selanjutnya X1 sampai seterusnya. Kebetulan data tadi berurutan X1 sampai dengan X10, maka kita bisa blok data di Excel dari X1 sampai X10. Contohnya gimana? Nah, kita contohkan seperti ini, kita buka data Excel-nya. Nah, ini data X1. Data X1 sampai dengan X10. Kita blok semua. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke SPSS. Oke, kita masuk ke SPSS. Nah, di sini lalu kita Ctrl V. Nah, maka data X1 sampai dengan X10 secara otomatis di sini tercopy di sini. Sedangkan X11, karena tadi X11 adalah luas bangunan dia berurutan data di Excel, maka selanjutnya kita copy khusus X11 atau luas bangunan. Oke, kita masuk ke data Excel-nya. Oke, kita masuk data Excel. Inilah tadi luas bangunan. Oke, ini kita blok. Oke, kemudian kita masuk lagi ke SPSS. Oke, kita masuk ke SPSS. Nah, lalu kita kopikan di X11. Nah, seperti ini. Inilah langkah-langkah awal pengisian data, yaitu pertama, kita perlu mengisi variabel view. Variabel view kita isi Y, X1 sampai dengan X11, kemudian labelnya dikasih keterangan, desimalnya boleh dikasih angka 2. Ya. Nah, desimalnya sebenarnya ini bisa ditambahkan atau bisa dikurangkan, ya. Kita isi saja 2 desimalnya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi linier berganda. Hipotesisnya adalah seperti latihan sebelumnya, bahwa biaya pembangunan akan dipengaruhi oleh komponen bangunan antaranya X1 sampai dengan X10 termasuk luas bangunan. Oke. Langkah awal untuk analisis regresi linier berganda dengan data seperti ini, setelah kita memasukkan data, selanjutnya adalah klik analis, kemudian kita klik regresi linier, ya, regression, klik regression, kemudian klik linier. Oke, munculnya seperti ini, ya. Nah, ini dependent variable, ini independent variable. Dependent variabelnya itu apa? Dependent variable itu adalah variabel yang dapat dipengaruhi atau variabel yang akan terpengaruh atau variabel tergantung. Apa variabel tergantungnya? Yaitu ini biaya pembangunan. Maka kita klik tanda ini, nah ini kita masukkan ke sini. Kemudian di independent variable, ya, independent variable yaitu X1 sampai dengan X11 misalkan, karena kita analisis regresi berganda. Kita blok semua X1 sampai dengan X11. Masukkan ke sini. Jadi seperti ini. Kita cek ulang apakah di sini ada ada biaya pembangunan masuk di sini. Tidak ada. Oke. Seperti ini metodenya kita rubah menjadi metode stepwise. Dengan cara apa? Klik ini, kemudian kita rubah menjadi stepwise. Kemudian kita atur statistiknya, ya. Kita klik statistik, kemudian, nah, apabila kita akan
membuat analisis secara keseluruhan, kita bisa saja satu persatu atau kita bisa kita analisis secara keseluruhan. Jika kita mau analisis secara keseluruhan, maka ini kita perlu centang-centang, yang ini centang, kemudian Darwin Watson centang, kemudian, nah ini nggak usah. Setelah itu klik continue, kemudian klik plot. Plot ini kita klik histogram dan normal plot probability, kemudian continue, kemudian pada save kita klik standardized dan studentized. Nah, seperti ini. Lalu kita klik continue, kemudian pada option. Nah, pada option ini, disinilah kita akan menentukan variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi biaya pembangunan dan variabel yang tidak signifikan mempengaruhi biaya pembangunan. Variabel yang signifikan di sini entry-nya kita tentukan 0,05, artinya yang signifikan itu mempunyai nilai signifikansi di bawah 0,05. Sedangkan di atas 0,05 maka variabel tersebut tidak akan signifikan mempengaruhi biaya bangunan. Jadi biaya atau variabel bebas yang kita masukkan ada 11 variabel ya. Nah, dengan kita menentukan seperti ini, maka selanjutnya variabel-variabel yang tidak signifikan akan otomatis di remove ya. Di sini yang 0,1 ya, yang 0,1 atau yang 10% di sini variabel yang pengaruhnya nilai signifikasinya lebih besar dari 0,5 ini akan di remove secara otomatis. Oke, seperti ini langsung kita klik continue. Setelah seperti ini kita tinggal klik OK, maka analisis regresi linear berganda akan muncul output analisisnya. Kita klik OK. Nah, maka akan muncullah output analisis seperti ini, ya. Karena tadi kita centang semua, maka di sini muncul deskriptif statistiknya muncul, ini jumlah standar deviasinya muncul, rata-ratanya muncul, kemudian jumlah datanya ini muncul. Kemudian korelasi masing-masing variabel di sini akan muncul. Korelasinya bagaimana? Nanti selanjutnya kita akan presentasikan bagaimana interpretasi dari korelasi, kemudian dari output deskriptif statistik, korelasi. Kemudian variabel remove. Nah, variabel remove di sini variabel ini adalah variabel enter. Variabel enter di sini adalah dari 11 variabel ya, ternyata yang signifikan mempengaruhi biaya bangunan ternyata hanya ada 3 variabel, yaitu luas bangunan, jumlah sanitari, dan luas lantai. Variabel-variabel lainnya tidak signifikan mempengaruhi biaya pembangunan rumah. Nah, kemudian ini adalah output modelnya. Modelnya sama seperti di dalam analisis regresi menggunakan Excel ya. Di sini model summary. Di sini ada nilai R, ada nilai R square ya. Ada model 1, model 2, dan model 3. Di sini terdapat 3 model. Jika terdapat 3 model seperti ini, maka model yang mana yang akan kita gunakan? Nah, berarti yang mempunyai, karena ini analisis regresi linear berganda, maka model yang punya nilai R square tertinggi itulah yang kita gunakan. Berarti yang mana? Oke, yang pertama ini R square-nya 0,987, yang kedua 0,990, kemudian yang ketiga 0,994. Berarti variabel atau model yang kita gunakan adalah model yang ketiga. Model yang ketiga itu yang mana? Nah, model yang ketiga adalah yang ini. Ya, ada 1, 2, 3. Sorry, di sini ya.
koefisien. Ini ada model 1, model 2, model 3. Model 1, biaya pembangunan hanya dipengaruhi oleh bangunan. Model kedua, biaya pembangunan dipengaruhi oleh luas bangunan dan jumlah sanitari. Sedangkan model ketiga, biaya pembangunan itu dipengaruhi oleh luas bangunan, jumlah sanitari, dan luas lantai. Nah, nilai variabel-variabel atau nilai signifikansi yang berada di atas 0,05 sehingga ini tidak masuk kategori variabel yang signifikan. Contohnya apa? Luas dinding, nilai signifikansinya adalah volume struktur yang pertama ya. Volume struktur nilai signifikansinya adalah 0,315. Sedangkan kita tadi di awal kita tentukan bahwa yang signifikan adalah yang 0, yang mempunyai nilai signifikansi 0,05. Atas 0,05 dianggap variabel tersebut tidak signifikan mempengaruhi biaya bangunan. Nah, di sini terlihat bahwa angka-angka yang tidak signifikan di sini adalah di atas 0,05 dari mulai volume struktur sampai dengan luas plafon. Kemudian ini model yang kedua, ini yang tidak signifikannya variabelnya, ini kemudian yang ketiga ini variabel yang tidak signifikan. Oke. Ini adalah cara melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS ya. Di sini ada output linearity diagnostik, ada output residual statistik ya, ini residualnya. Kemudian di sini ada histogram ya. Kemudian di sini ada probability. Nah, disinilah kita bisa melihat penyebaran data. Apakah data tersebut berfungsi dengan normal atau tidak? Di sini dengan kita melihat plot probability ini, ya, pengambilan keputusannya adalah apabila data menyebar tidak mengikuti garis diagonal, maka data yang kita gunakan tidak berdistribusi secara normal. Akan tetapi apabila data menyebar mengikuti garis diagonal ini, maka data berdistribusi secara normal. Karena data berdistribusi secara normal, maka model yang dihasilkan akan dapat digunakan. Selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan model yang dihasilkan. Ini kita copy terlebih dahulu. Kita copy spesial. Ini Ctrl C, kemudian kita buka Word. Copy, kemudian kita pindahkan di Word. Kemudian tadi kita copy ke Word ya. Mana Word-nya tadi? Nah, ini kita copy ke Word. Maka modelnya adalah, karena tadi model yang ketiga yang mempunyai nilai R² tertinggi, maka yang kita ambil adalah model yang ketiga, yaitu Y sama dengan minus 2487 sekian ditambah nilai B dari luas bangunan 37 sekian, 11 luas bangunan tadi ya, tambah minus 11 sekian jumlah sanitari, yaitu sanitari itu adalah sanitari adalah X5 ya, X5, kemudian ditambah luas lantai tadi adalah E4, luas lantai adalah E4. Nah, ini adalah model yang dihasilkan ya dari output analisis
analisis regresi linear menggunakan SPSS. Kemudian di sini ada yang bertanda negatif, ada yang bertanda positif. Pengertiannya apa? Nah, pengertiannya adalah karena ini nilai konstanta dari luas bangunan, ya, dan ini adalah nilai konstanta dari nilai konstanta dari variabel y-nya. Dan ini yang kita garis bawahi adalah nilai positif dan nilai negatif dari konstanta variabel x. Pertama adalah nilai positif dari konstanta luas bangunan. Mengandung arti apa? Mengandung arti semakin besar luas bangunan, maka akan semakin besar biaya pembangunan, ya. Kemudian jumlah sanitari sini mempunyai nilai negatif, ya. Artinya apa? Mempunyai nilai negatif. Semakin besar biaya pembangunan, ya, semakin banyak. Maksudnya adalah ini berfungsi negatif. Artinya berfungsi negatif itu jumlah biaya pembangunan rumah semakin luas, semakin banyak luas, atau semakin luas bangunan rumah yang dibangun, maka akan semakin kecil nilai dari pekerjaan sanitari, ya. Kemudian luas lantai, semakin besar luas lantainya, maka akan semakin besar biaya bangunan. Nah, seberapa besar pengaruhnya? Nilainya adalah nih, ya, nilainya masing-masing ini. Demikian adalah gambaran singkat bagaimana cara kita melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Semoga ini bisa dipahami, semoga ini bisa dimengerti, dan saya harap kita semua bisa melakukan analisis menggunakan SPSS, analisis statistik menggunakan SPSS. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian saya akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.